Jadi saya ini bertanya-tanya ya, kok kenapa sebenarnya ada satu kitab itu yang tidak menimbulkan perbedaan ya. Jadi kalau kata orang itu biasanya kan kitab suci itu kan menimbulkan perbedaan. Mungkin agama A kitab sucinya bilang begini, agama B kitab sucinya bilang begini. Namun ada satu kitab itu yang membuat kita itu semua sepakat, yaitu kitab tafsir mimpi untuk cari nomor. Dan itu saya nggak tahu ya kenapa asal usulnya, misalkan ya kok bisa orang-orang dulu itu mengibaratkan, misalkan Pak Polisi nomornya 60 ya, kendaraan itu 38 apa 83, kemudian apa kodok itu 42 atau 24 saya lupa, Doro 24 ya, kemudian apalagi rokok 86. Wah, itu banyak sekali yang menafsirkan begitu, kucing 18 misalkan, kemudian burung itu 40. Jadi nggak tahu itu asal muasalnya itu bagaimana. Tetapi memang metode orang itu banyak ya. Ada yang melalui syair, jadi mengikuti suasana hati itu ada yang misalkan apa namanya pakai kode alam ya, misalkan ada apa begitu, kemudian dia itu mengira-ngira. Dan paling umum terjadi itu biasanya para pemain itu mencari mobil kecelakaan. Terus paling sering ada kecelakaan itu yang dilihat pertama kali itu bukan ya apa korbannya, dari platnya nomornya piro. Macam-macam ya. Jadi memang tidak ada yang kebetulan memang. Jadi memang semuanya itu by design, dan itu benar-benar apa terjadi ya. Dan saya juga heran waktu itu. Ada pernah itu kan suatu ketika itu saya pergi ke tempat teman saya ya. Jadi pas ke kamar mandi itu ada tupai malam-malam. Cuma tupainya ini kayaknya cedera. Jadi diam di kamar mandi begitu, terus kemudian tak usir, kelunuk-kelunuk keluar. Lah tupai itu berapa ya? Tupai itu kalau nggak salah 68 atau berapa ya. Jadi kombinasi itulah antara 1368 atau berapa begitu. Nah, kemudian saya itu cangkruk di sebuah daerah yang isinya itu semuanya adalah penafsir ya. Tapi ini bukan penafsir kitab suci, ini penafsir kode alam dan penafsir nomor butut ya, buntut. Duwe piro cak ngono kan. Aku cerita waktu itu, saya cerita ada tupai itu nomornya kalau nggak salah 638 1638 atau sekitar itulah pokoknya kalau browsing ya. Sekarang kan Google juga menyediakan fasilitas untuk mencari kode alam gitu. Ternyata besoknya plek ya, besoknya plek itu keluar, tapi saya nggak nombok, itu hanya sekedar omongan saja ya. Jadi memang, nah apakah pernah Mas orang itu sama nemukan sendiri orang itu memang benar-benar dapat duit dari situ? Iya, saya pernah nemu itu yang jackpot 180 juta itu ada. Saya tahu bener orangnya. Kemudian ada juga yang jackpot 72 atau 79 ya, itu juga pernah ada. Ada yang apa namanya ya, jackpot teri ya, misalkan berapa perkalian berapa gitu. Jadi memang hal semacam itu ada. Jadi ini bahasa naga, tapi bahasnya itu macam-macam supaya ndak bosen. Sampean metenteng delok iki kan paling delok JP-ne ya apa, polarume ya apa lah. Disambi-sambi sambil ngobrol-ngobrol begini kan ya, siapa tahu bisa menginspiration ya. Soalnya ya banyak sekali yang di YouTube itu koyok-koyok, waduh enak ya dengan Polarum seperti ini, kemudian JP ternyata gak, JP-nya itu lebih banyak bro. Atau paling enggak itu unda-undi, karena musuhnya ini kan komputer. Pernah di Fafa itu saya coba, teman saya kan satu akun ya, dan dia dimodali begitu langsung 15 pejo chip ungu, wah gitu. Nah kemudian di situ saya lihat memang dia JP-nya satu akun itu keren-keren ya. JP-nya Fafa itu sudah ibaratnya itu peak of the peak ya, jadi paling tinggi. Tirai juga pernah, kakek merah juga sering, kakek biru sering, bocil itu dia langganan gitu. Akunnya emang bener-bener hoki sekali. Tapi dia modalin betul itu 15B. Jadi kalau bet itu langsung max gitu ya. Kalau modal 1B bet max ya. Pas wayai api, oke. Pas wayai gak api 5 menit tewas bro. Jadi itu emang benar-benar dimodali sama dia. So yang bikin saya apa ya, ibaratnya itu ya memang ada akun-akun itu yang benar-benar wah
memang hoki-hokinya itu kelas dunia, wayai hoki ya. Itu misalkan hari ini itu ya JP saya juga akhirnya tak cobain lah. Tak cobain, encepno sih ya, encepno sih sekitar 10B ini jadi apa, prok. Ternyata memang betul. Bangun tidur itu bukan apa nyandak liane, langsung delok HP, cipe wis mlebu tagur. Ternyata tak lebono, ternyata main di naga ya ini hasilnya. Itu saya juga jarang bahkan mungkin tidak pernah ya main naga itu. Oh ternyata akunnya hoki. Kemudian di Fafa juga dibolo, kemudian langsung dibongkar ya. Nah setelah dapat itu 22B itu 32B ya ditambah modalnya ini kekes akhirnya ya, 10B-nya itu tewas, ndak ngangkat. Nah ternyata memang seperti itu, memang benar-benar ada bahwa akun itu kalau sudah menang ada saatnya untuk kalah. Ini pinternya HDI itu gitu, beda dengan Texas Hold'em Poker dulu itu kan chipnya kan sempat jebol ya, jadi akhirnya chip itu tidak menjadi langka ya. Nah di sini supply and demand-nya itu tetap dijaga. Nah makanya ini harus dikondisikan kalau sudah menang ya wis wayai mandek asline iku. Cuma ya mlapo ya wayai corona ngene iki kan apa-apa ya akhirnya 10B mang dincepno. Koyok room itu bau bagus ya. Saya nemukan room itu kakek merah di Fafa itu nge-L. Ternyata waduh amsyong bro, langsung tak encepno 100 gak ono isine ya tuh led deh bisa. Jadi memang bener itu ada akun yang memang tidak dibolo ya. Nah cuma teman saya itu bilang kalau memang akun itu sedang sehat gitu ya, itu ditengeri misalnya JP ini dinopo, nanti diulangi lagi hari itu jamnya jam berapa. Saya kira itu adalah teori yang paling masuk akal. Jadi ya kalau sampean juga serius di dunia per slot ini ya wis disiapkan saja